Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran efektif. Kegiatan pembelajaran di kelas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Karena keberhasilan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan dan mencapai tujuan kurikulum sangat ditentukan oleh keberhasilan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, hasil pembelajaran harus dikelola secara sistematis dan terarah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana mengelola proses pembelajaran itu secara efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip khusus dalam pembelajaran efektif. Hal ini dikutip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Prinsip-prinsip ini telah diuraikan oleh Sanjaya dan berikut penjelasannya. Yang pertama adalah interaktif, yaitu proses membangun interaksi antara pendidik dengan peserta didik, lalu ada peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, lalu peserta didik dengan media pembelajaran, lalu ada peserta didik dengan lingkungan. Jadi antara mereka itu akan terjalin sebuah hubungan komunikasi yang saling berhubungan gitu. Yang kedua adalah inspiratif. Inspiratif itu adalah suatu proses yang memungkinkan peserta didik untuk mencoba suatu hal yang telah dirangsang oleh pendidik dengan membuka berbagai kemungkinan yang dapat dikerjakan peserta didik sesuai dengan inspirasinya sendiri. Jadi misalkan peserta didik itu mencari ide sendiri setelah seorang guru memberikan sebuah arahan kepada peserta didik. Jadi si peserta didik ini mengimplementasikan sendiri gitu ide yang telah dia dapatkan. Yang ketiga adalah menyenangkan. Menyenangkan itu berarti seluruh potensi peserta didik dapat berkembang apabila terbebas dari rasa takut atau menegangkan. Proses pembelajaran yang menyenangkan
dapat dilakukan dengan menata ruang kelas yang lebih menarik dan nyaman gitu. Jadi misalkan ruang kelasnya itu berbentuk lingkaran atau liter U gitu kan. Jadi seorang guru ada di tengah, terus dikelilingi dengan peserta didik yang lainnya. Yang keempat adalah menantang. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal. Jadi biar si anak itu bisa bisa belajar lebih keras lagi. Yang kelima adalah memotivasi, yaitu membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran dan tugas pendidik dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tugas pendidik, yaitu menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi pelajaran dalam kehidupan peserta didik, sehingga peserta didik ini mendapatkan bayangan lebih nyata dan sehingga mereka tuh mudah untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Berikut adalah definisi pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan terfokus hanya untuk peserta didik dengan menggunakan prosedur yang tepat sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Agar melakukan belajar dengan mudah dan menyenangkan, guru harus menguasai banyak metode, terus bisa membentuk strategi yang tepat, dan melakukan hal-hal yang bisa mendukung bagaimana pembelajaran ini bisa efektif. Nah, nanti saya akan menjelaskan. Nah, berikut adalah 7 indikator pembelajaran efektif. Hal ini sudah diteliti dan dikaji oleh Wortuba dan Wright. Yang pertama, pengorganisasian, yaitu digunakan untuk mengurutkan materi yang akan disampaikan secara logis dan teratur. Nah, yang terdiri dari perincian materi, urutan materi dari yang termudah hingga tersulit, dan kaitan materi dengan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum guru menyampaikan materinya,
guru itu pertama membuat catatan gitu dari materi-materi yang akan disampaikan, sehingga materi tersebut itu tepat pada sasarannya. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Dalam pembelajaran mencakup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, terus kemampuan wicara yang baik, dan kemampuan untuk mendengar. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu penyajian yang jelas. Jadi sebuah materi itu harus disajikan dengan lengkap gitu. Jadi enggak setengah-setengah. Lalu ada kelancaran berbicara. Jadi seorang guru dituntut untuk bisa berbicara dengan lancar, tanpa harus mengeja, terus tanpa ada rasa gugup, terus tidak juga dengan lupa materi gitu. Lalu selanjutnya interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh. Jadi misalkan ketika seorang guru membicarakan sebuah konsep atau teori, dia bisa menjelaskannya beserta contoh yang kompleks. Jadi siswa itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Lalu selanjutnya itu kemampuan wicara yang baik. Jadi wicara yang baik itu adalah mengatur nada, intonasi, dan ekspresi wajah gitu. Jadi nadanya itu harus tepat, intonasinya juga harus tepat, dan ekspresinya juga harus yang menyenangkan gitu. Nggak membuat siswa itu malas mendengarkan apa yang kita sampaikan. Lalu yang terakhir itu kemampuan untuk mendengar. Hal ini bertujuan untuk, jadi kita tuh sebagai guru tidak hanya berbicara depan kelas, jadi kita juga harus bisa mendengarkan apapun pendapat siswa mengenai materi yang telah kita sampaikan. Yang ketiga adalah penguasaan dan antusiasme. Jadi pendidik itu mampu menghubungkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Jadi misalkan soal sholat gitu, guru menjelaskan tentang sholat dan menyambungkannya dengan pengalaman peserta didik. Jadi misalkan dia menjelaskannya itu dengan pengalaman yang telah dilewati oleh peserta didik. Jadi misalkan kita sebagai guru nih bertanya dulu kepada siswa bagaimana kegiatan sholat mereka di rumah, apakah sudah baik, apakah sudah lancar, apakah sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya gitu. Jadi harus disambung-sambungkan dengan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang keempat ada sikap positif terhadap peserta didik. Jadi ada dua. Yang pertama, pendidik memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Jadi guru itu wajib banget untuk membantu peserta didiknya ketika mereka mendapatkan kesulitan. Jadi kan nggak semua peserta didik itu bisa memahami dengan cepat gitu. Jadi guru ini harus waspada dengan hal tersebut gitu. Sehingga materi yang dia sampaikan bisa diterima oleh seluruh peserta didiknya. Yang kelima yaitu pembagian nilai yang adil. Pembagian adil itu terbagi dari 3 poin. Yang pertama itu memaksimalkan peserta didik dalam berusaha mencapai tujuan pembelajaran. Jadi misalkan
setiap peserta didik yang diberikan tugas, peserta didik ini harus bisa gitu mencapai hasil yang maksimal gitu, enggak setengah-setengah. Jadi mereka itu mengerjakan tugasnya itu dengan baik dan benar. Dan yang kedua, mengarahkan kejujuran peserta didik memperoleh nilai. Jadi guru itu harus bisa menjaga peserta didiknya agar selalu jujur dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, yaitu pemberian umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik. Jadi guru ini harus bisa minimal memberikan pujian untuk peserta didik, terus memberikan motivasi, terus memberikan reward atas hasil kerja mereka. Jadi mereka tuh jadi tambah semangat gitu untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya gitu. Yang keenam adalah keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Peserta didik memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kan tiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki batas kemampuan yang berbeda juga, terus memiliki pokoknya semua hal yang berbeda gitu ya. Jadi seorang guru ini harus bisa fleksibel dalam menyampaikan materi. Jadi harus bisa menentukan metode mana yang cocok nih buat anak-anak didiknya gitu. Jadi guru ini tahu bagaimana karakter siswa, terus bagaimana mereka belajar. Itu guru harus bisa mengetahui bagaimana peserta didiknya itu bisa memahami sebuah informasi yang mereka terima. Evaluasi itu adalah cara untuk menentukan ketepatan dan keberhasilan pembelajaran. Jadi setelah semua indikator tadi dilakukan, guru itu melakukan sebuah evaluasi. Jadi penilaian akhir gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang masih kurang maksimal nih, belum efektif, belum efisien gitu, guru bisa mengulang kembali atau menambahkan variasi lain dalam pembelajarannya. Jadi sehingga tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dan memberikan manfaat pada peserta didiknya. Berikut adalah perubahan hasil belajar melalui 3 aspek. Yang pertama itu kognitif. Kognitif ini adalah segi pengetahuan peserta didik. Jadi hasil belajar itu ditentukan bagaimana siswa ini bisa memahami suatu teori, suatu konsep, atau suatu pembahasan dari apa yang mereka terima gitu. Jadi apa yang mereka terima sampai mana nih si siswa bisa menerima informasi tersebut. Lalu yang kedua itu ada afektif. Afektif ini adalah sikap mental, perasaan, atau tindakan. Jadi bagaimana siswa itu siap nggak nih dalam menerima informasi yang disampaikan oleh guru, atau dia bisa nggak nih menerima apa yang diberikan guru gitu. Itu efektif. Lalu yang ketiga ada psikomotorik. Jadi psikomotorik ini adalah tindakan yang dilakukan peserta didik setelah menerima informasi yang diberikan oleh guru. Jadi kita sebagai guru itu menilai peserta didik bisa melalui dengan tindakan-tindakan mereka gitu, seperti kegiatan kesehariannya apakah sudah diaplikasikan gitu dalam kehidupan mereka gitu kan. Upaya seorang guru dalam
mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah disusunnya dalam sebuah kegiatan yang utuh gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ada banyak metode nanti yang akan saya jelaskan. Nih, ternyata pembelajaran yang efektif itu harus dilakukan dengan metode yang bervariasi. Jadi nggak cuma satu metode yang digunakan, tapi bisa juga menggunakan beberapa, satu atau dua metode dalam sekali pembelajaran. Gitu. Tergantung keadaan peserta didiknya, terus kondisi lingkungannya. Jadi semua itu disesuaikan dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi fleksibel untuk menggunakan metode pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang akan membantu pembelajaran kita itu menjadi lebih efektif. Salah satunya saya sebutkan beberapa, yaitu ada metode debat, terus ada role playing, metode ceramah, metode investigasi kelompok, dan juga lainnya, ada banyak. Seorang guru bisa dikatakan profesional apabila dia bisa menguasai metode-metode pembelajaran seperti yang tadi saya sebutkan. Seorang guru itu harus bisa menguasainya gitu. Jadi dalam pembelajaran, guru bisa fleksibel memilih salah satu atau beberapa metode yang ada untuk diterapkan dalam pembelajarannya di kelas. Jadi agar dapat dapat efektif ketika memilih metode-metode pembelajaran, seorang guru itu harus memilih itu secara variatif gitu. Jadi nggak itu aja gitu kan. Jadi setiap hari itu bisa berubah sesuaikan dengan kondisi atau karakter peserta didik. Gitu. Nah, tadi adalah penjelasan dari saya yaitu tentang pembelajaran efektif. Semoga video ini bermanfaat dan ilmunya itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.